beban dan target. Kan kalau sudah masuk skala prioritas kan berarti yang diharapkan bukan pengalaman tapi hasil kan. Nah, itu yang beberapa kali dia sepertinya cukup membuat dia stres. Ya mungkin memang sudah tidak siap, tidak kuat kalau menghadapi itu. Kan ada, kalau pemain mau juara kan harus siap, harus kuat menghadapi beban, target itu kan hal yang biasa kan. Gitu. Tapi kalau secara personal sama kondisi, maksudnya dia memang nggak pernah cerita? Nggak, tidak ada masalah. Waktu itu kita cerita semua di Malaysia. Saya tanya, kamu ada masalah dengan saya? Nggak ada. Memang saya seperti tidak tahu kok. Dan saya tidak juga seperti tidak tahu saya itu mau mengarah kemana, dan saya juga sudah merasa saya tidak akan bisa mencapai target yang seperti yang untuk pemain-pemain elit ini. Dia sudah merasa seperti itu. Tengah-tengah dia langsung muncul seperti itu. Ya, jadi dia merasa kalau kita ditargetin untuk main elit kan berarti targetnya juara nih, level tinggi. Dia merasa saya kayak nggak punya kemampuan untuk itu. Dia sudah bicara seperti itu. Udah masuk pelatnas tuh memang udah tahu resiko. Ya kan namanya main kan pengennya artinya progresnya naik ya harusnya level. Tapi ternyata di tengah-tengah dia merasa tidak sanggup. Nah, itu yang kembali lagi di awal kan, pemain itu banyak yang kosong banget di sini, Mbak, mindsetnya. Dia cuma datang, taunya latihan, kewajiban latihan, terus dia mau ngapain? Mau juara. Iya, tahu semua orang mau juara. Tapi pada saat proses menjuara itu seperti apa sih? Menghadapi tekanan pertandingan, lu nggak bisa pertandingan sama pertandingan pasti kan dikasih, semakin kesini kan akan dikasih ada targetnya dong, iya kan. Nah dimulai di situ itu mereka mulai berpikir tuh, kok berat banget ya, itu yang nggak kuat akan menjadi berat, ya gitu. Kira kalau udah pelatnas tuh udah siapa, ternyata mental tetap beda juga ya setiap individu tetap. Iya, karena kan ya itu kan kita tetap evaluasinya kan per tahun, dan itu kan kita saingan terus di sini. Itu yang jadi, kadang banyak pemain yang nggak kuatnya di situ. Jadi kalau kita sekarang yang kemarin di Vietnam Open, gimana memang akan dipasangkan itu atau terus dicoba sampai akhir tahun ini gitu kan? Yang pasti kita coba dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu, kayak kemarin Ripka Lani di Vietnam kalah babak pertama. Kan kita nggak bisa ngejudge, jelek loh. Kita tanya dulu, kenapa kalahnya? Teknis, non teknis, atau faktor apa? Begitu kan. Setelah dievaluasi, oke kita coba lagi. Gitu, berarti ada hal-hal yang ini bisa dipertahankan atau emang harus dirubah. Gitu loh, Pak. Tapi kalau untuk selama belum mencapai sasaran dengan jangka waktu dan jumlah turnamen yang kita targetkan, kita berikan belum mencapai sasaran, ya akan menjadi bahan evaluasi. Akan kemungkinan masih bisa dirubah lagi. Gitu. Mana yang terbaik gitu. Kan kalau saya daripada saya dipegang 6-8 pasang tapi nilainya skornya cuma 3, 4, 5, saya lebih baik punya 2 pasang nilainya 9 sama 10. Buat apa saya pelihara banyak-banyak kualitasnya cuma angka skornya 3 atau 4 atau 5. Gak bisa bersaing ke level atas. Habisin waktu juga. Iya, lebih baik saya pegang 2 pasang, kali tarung, semifinal, final, juara, lebih baik begitu. Makanya kenapa saya dibilang pelatih ini kok pengen muter-muter, ya saya lebih baik nyari begitu. Kapasitas potensi pemain putri dan putra beda banget. Itu yang harus dimaklumin. Dia harus dipahamin. Gitu loh. Kalau putra itu pengen ngantri potensi, putri itu ngais-ngais. Kita ngomong pengen potensi ya, kalau yang main banyak. Gitu. Makanya seperti itu berarti. Nah, kita cari yang terbaik. Dari yang dapat masuk nih, sekarang ganda putri total ada 20 orang acaranya. Ya kita masih berani kombinasi. Kalau untuk putra
Trinita ini gimana, itu udah pulih 100% atau gimana? Enggak, Putri Saika belum. Belum. Cederanya berat banget ya. Ya ini yang masih jadi bahannya tim medis ya. Sampai sekarang Progresnya itu lambat banget. udah mulai latihan. Ya belum bisa latihan, cuma kapasitas baru 30%. Belum bisa. Kalau untuk hanya gerak ya bisa, tapi untuk kita ngomong untuk latihan dengan intensitas untuk tim elit jauh. Masih jauh. Dulu waktu pas pernah main sama Apri kan waktu berapa ya, lumayan Iya. oke kan ya. Iya. Jadi kalau yang terlihat mungkin bayangannya Apri Fadia sama Ana Tiwi, Untuk sementara itu. Ya. kekurangannya kalau Nana TV itu lebih banyak ke polanya, ke teknisnya. Ke pola teknisnya memang masih harus banyak pertama pasti diberikan jam terbang ya, supaya dia banyak belajar. Dari situ dia akan bisa lihat, dia akan tahu ya evaluasi kurang lebihnya apa kita latih. Masih begitu sih. Yang pasti lebih banyak kekurangan di teknis. ya, soalnya kalau melihat pertandingan mereka tuh main udah bisa imbang, tapi tahu-tahu pas rubber Ya. ketinggalan, padahal sebenarnya udah Ya. unggul jauh. Ya. Nah itu sering kayak gitu. Ya, Kalau- dan itu bukan kalau untuk Ana dan Tiwi itu lebih banyak bukan di hal fisik, lebih banyak di hal teknis. Jadi postur kenapa? mereka juga nggak, maksudnya posturnya juga nggak, kan dia lebih pendek, Iya. mereka kan tinggi-tinggi lah Iya. hitungannya untuk putri, tapi lebih kendalanya ke situ di luar itu ya. Ke teknis. Ya. Jadi Ada tambahan nggak bagi mereka gitu? Tapi pas secara mental untuk persaingan di ganda putri mereka bagaimana, Pak? Memang udah siap atau memang karena memang di bawah Privadia cuman mereka yang kelihatan lebih? Jadi gini Mbak, ada yang atlet itu progresnya cepat, ada yang perlu progresnya lama. Gitu kan. Nah, kalau atipikal yang leveling tekniknya itu biasa-biasa aja, itu biasa progresnya butuh waktu lama. Atlet yang tekniknya biasa tapi dia rajin, itu bisa berhasil. Dan kemungkinan hasilnya lebih tinggi dibanding atlet yang punya skill tinggi tapi malas. Gitu. Nah, tapi kalau atlet yang punya skill tinggi kayak Kevin lah kalau kita ngomong, dibantu dengan dia rajin, ya dia akan lebih cepat. Sama seperti Apri. Ganda putih nggak, kalau saya punya Apri 10 ya saya udah tenang, Mbak. Nah iya, 3 aja udah syukur. Nah, makanya. Tapi kan nggak semua punya kayak begitu. Iya. Nah, kayak begitu, nah, kayak Apri kita gimana? Kenapa Apri bisa cepat? Dia ada kemampuan ekstra. Gitu. Kalau kita mengharapkan Apri, mengharapkan kayak Kevin, mau nunggu berapa lama kan kita nggak bisa. Kayak kita maunya bentuk. Nah, termasuk kayak Ana dan Tiwi ini kan harus dibentuk, bukan alami. Ya. Nah, itu butuh proses seperti itu. Jadi kalau untuk materi yang sekarang secara umum agak sulit gitu kok, yang ada di pelatnas sekarang. Enggak sulit tuh enggak, butuh proses, Mbak. Oh. Kalau sulit tuh kan kayak kasarannya hopeless. Ya mungkin boleh ditanya ke ganda tunggal putri kalau itu. Oh ya. Bisa kelihatan ya. Nah, itu butuh proses apa hopeless gitu kan. Nah, jangan bukan ganda putri kan, kalau dibanding compare begitu kan ke ganda campuran deh. Ganda putih dan ganda campuran lebih bagusan mana gitu aja, Mbak. Kan semakin ya ini kan dari awal saya 2014 ganda putri ini kan tidak ada dibanding ganda campuran. Tapi kan kita berproses nih, Mbak. Kita berproses. Kayak Grace itu bukan Suara lama juga ya. Grace itu bukan Grace itu proses. Iya, lama ya. Dia bukan pemain yang super talent. Iya, iya. Dia itu butuh proses. Nah, itu yang harus kita maklumin. Grace 19 tahun loh, Mbak. Dan dia mulai juara itu setelah 10 tahun di sini. Setelah 2014 kan dia mulai baru naik. Iya. Gitu loh. Jadi kita harus bisa pahamin mana atlet yang punya talenta lebih, mana yang memang atlet ini butuh untuk diproses dulu. Gitu. Kalau secara umum untuk kayak ganda
putri dunia nih, kan materi ganda putri di pelatnas seperti ini. Kalau untuk ganda putri dunia tuh ada yang memang benar-benar menonjol atau mereka memang secara umum ganda putri dunia tuh memang seperti ini, cuma memang lebih karena pengalaman atau mentalnya lebih bagus atau gimana? Kalau ganda putri sekarang ini nih, saya ngelihat bukan tidak banyak yang mempunyai talenta lebih ya, tapi lebih banyak yang berproses lama. Seperti Korea nih. Korea itu pemain lama semua loh. Iya. Tapi mereka mau untuk memelihara pemain yang lama untuk mengangkat dulu pemain yang muda. Ini kayak sekarang nih yang di Eropa. Pasangan nomor 2-nya si Lee So-hee itu dipasangin ke yang muda. Gitu. Hal itu cukup bagus, Mbak. Cina setelah dia tidak menguasai, sekarang lagi turun, tinggal masih, kalau dulu kan beda superior sekali ya. Sekarang walaupun masih ada satu yang superior, tapi yang lain-lainnya kan tetap mereka mencari, Mbak. Pasang pas bongkar pasang. Hal itu yang memang harus dimaklumin. Selama kita mau mencari racikan yang terbaik, ya mau nggak mau mesti kayak orang masak aja, nggak mungkin sekali jadi langsung enak kan. Koki kan chef aja masih coba hari nggak enak, akhir-akhir baru ketemu yang enak kan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.